Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Haryadi mengusulkan ide agar satu warga negara hanya punya satu akun media sosial tiap platform medsos untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu. Bambang menyebut informasi yang disampaikan di media sosial harus dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menyoroti fenomena akun anonim dan buzzer alias pendengung yang belakangan ini memang marak berseliweran di berbagai media sosial. Bahkan kami berpendapat bahwa ke depan perlu juga single akun. Setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun. Baik itu kami belajar dari Swiss misalnya kan, satu warga negara hanya punya satu nomor telepon. Hanya satu punya akun sosmed. Karena untuk mengetahui bagaimana ke depan orang-orang yang memberikan informasi di sosial media dapat bertanggung jawab. Sementara pegiat medsos menilai usulan satu orang satu akun per medsos bukan solusi yang tepat. Usulan ini justru berpotensi melanggar hak digital warga. Saat ini banyak warga menggunakan akun media sosial yang berbeda untuk keperluan yang berbeda pula. Langkah ini juga tidak akan efektif mencegah penipuan online atau praktik buzzer. Ini sebetulnya terdengar sederhana gitu ya, tapi ini sebetulnya bukan solusi kalau kamu lihat ya, bahkan berisiko melanggar hak digital warga gitu, karena kita tahu banyak sekarang orang menggunakan akun media yang berbeda, media sosial yang berbeda itu untuk urusan kerja, pribadi, bisnis gitu, bahkan untuk melindungi diri dari serangan digital gitu ya. Dan dari sisi efektivitas juga kita lihat ini masih sangat lemah gitu, karena pelaku penipuan atau buzzer ini masih bisa menggunakan identitas palsu gitu ya, menggunakan VPN misalnya atau platform luar negeri ya yang memang belum diatur misalnya di Indonesia. Wacana satu orang satu akun per medsos, bagaimana pengaturannya? Akankah efektif untuk membatasi peredaran hoax maupun penipuan di ranah digital, atau justru akan membatasi hak-hak digital warga dalam berekspresi? Kita bahas bersama anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Oleh Soleh dan pakar keamanan siber Pratama Persada. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mas. Selamat malam. Iya, saya ke Pak Oleh dulu. Saya tahu Pak Oleh ini juga salah satu orang yang menyuarakan ini sejak beberapa waktu yang lalu ya, sebelum fraksi Partai Gerindra. Nah, jadi gimana pengaturannya Pak Oleh kalau misalnya usulannya satu warga, satu akun medsos, apakah berdasarkan nik, berdasarkan nomor telepon atau bagaimana? Sebenarnya pemikiran saya adalah bahwasanya dengan begitu bebasnya orang membuat medsos, akun fake tentunya, dan lebih-lebih yang sangat mengkhawatirkan itu adalah soal akun robot kan seperti buzzer itu. gitu ya, banyak buzzer. Nah, kalau juga kita dipresentasikan, apakah nilai manfaat dari akun robot, akun fake dengan nilai madarat? Kalau ngelihat suasana sekarang hari ini, presentasinya lebih besar daripada madaratnya. Oke. Nah, kalau misalkan berbicara tadi soal bagaimana dengan kebebasan, orang ingin mengkritik tapi ada rasa takut. Ya. Orang pingin kritik tapi gak mau identitasnya terpublikasi. Nah, ini harus ada sebuah titik tengah di mana bagaimana kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berekspresi, dan tentunya rakyat punya hak kontrol terhadap pemerintah, lembaga, dan semua kehidupan. Nah, maka rasa-rasanya ini perlu ada kesadaran bersama bahwasanya siapapun, dimanapun, profesi apapun, bahwa di mata hukum ini adalah sama. Oke. Nah, hari ini yang menjadi persoalan adalah mereka yang mengungkapkan sebuah ekspresi yang quote and quote dalam rangka mengkritisi atau memberikan rekomendasi ataupun masukan, ya hari ini seolah-olah diklasifikasikan bahwa dia tidak setuju pada pemerintah, dia tidak ini makar dan yang lain-lain. Nah, oleh sebab itu rasa-rasanya ini juga harus mencari solusi bagaimana ekosistem digital ini betul-betul ramah dan sehat.
Nah, oleh sebab itu ketika saya lontarkan bahwa ada pembatasan second account, waktu itu bulan Juli kalau nggak salah, karena saya mengamati perilaku daripada pemilik akun-akun itu yang lebih kepada satu soal bagaimana penggiringan opini, penghasutan, bully, dan terutama adalah hoax. Nah, ini intensitasnya semakin tinggi. Dan ternyata kemarinlah seminggu yang lalu menjadi meledakkan seperti itu. Menurut Anda ya? Nah, oleh sebab itu rasa-rasanya ini harus menjadi konsen bersama seluruh elemen bangsa tentunya, dan terutama saya secara pribadi dan fraksi PKB menginginkan bagaimana ke depan ekosistem digital ini, medsos ini menjadi sehat. Kalaupun misalkan second account, misalkan kata netizen, kata influencer ini juga cukup mengkerangkeng mereka, maka saya lebih pada bagaimana mencari solusinya. Solusinya adalah bagaimana pembatasan akun tanpa ada alamat. Artinya bahwa setiap akun medsos harus jelas alamatnya. Sehingga kalau ada apa-apa bisa langsung diklarifikasi, diketahui dan yang lain-lain. Nah, ini juga harus ada win-win solusi. Tentu tidak ada sebuah sistem yang sempurna dan tidak ada sebuah hukum yang sempurna, tetapi mari kita bertransformasi menciptakan dunia digital yang lebih sehat dan tentunya lebih produktif. Ekosistem digital akan sehat menurut Anda dengan usulan seperti yang diutarakan Pak Oleh tadi? Ya gini, tujuannya mungkin bagus ya, karena kita lihat di Indonesia ini terlalu banyak buzzer gitu, terlalu banyak orang ngomong seenak udelnya sendiri gitu, terlalu banyak orang nggak bisa terverifikasi informasi yang diupload dalam media sosial dan lain-lain begitu. Sehingga mungkin maksudnya adalah kalau satu orang satu akun akan mudah nih melawan penegakan hukum nih, karena jelas orangnya siapa, kemudian dia ada di mana, langsung ditangkap bisa misalkan. Kemudian yang kedua adalah scam, penipuan dan lain-lain gitu. Tentu akan sangat berkurang drastis sekali karena orang akan ketahuan kalau dia nipu pakai media sosial, tentu akan ketahuan begitu ya. Dan ini sejalan juga dengan di Indonesia ini kan single identity kan mau diterapkan ya, kita pakai nik digital dan lain-lain begitu. Tetapi begini Mas Radi, kita lihat bahwa ketika orang melakukan berbagai macam aktivitas di Indonesia ini. Tadi Pak Soleh sudah mengatakan misalkan orang takut kebebasan ekspresinya terganggu gitu. Tetapi banyak orang, misalnya pelaku UMKM, itu dia memisahkan antara akun jualannya, kemudian akun pekerjaannya dan akun untuk keluarganya gitu ya kan. Jurnalis, dia membedakan antara akun untuk kerja dan akun untuk pribadinya dia. Dan banyak profesi-profesi lain di negara kita ini begitu yang mereka membutuhkan memang mutu pemisahan itu gitu ya kan. Sehingga kalau misalkan dibatasi nih satu orang hanya satu akun, bagaimana dengan orang-orang yang memang menggunakan akun media sosial ini untuk berbisnis dan yang lain-lain begitu ya kan. Sebenarnya begini, yang membuat kita kesel sama akun-akun media sosial yang bikin masalah itu adalah ketika mereka mengupload informasi-informasi yang hoax, membuat perpecahan dan lain-lain gitu. Kemudian ada akun-akun buzzer yang dia dengan dibayar kemudian mengupload sesuatu hal yang sebenarnya itu nggak benar tapi kelihatan benar karena begitu banyaknya orang yang melakukan retweet dan lain-lain begitu ya. Nah, kenapa kita berpikirnya nggak orang-orang itu aja yang ditangkap-tangkap? Trace-nya gimana? Kenapa kita? Nah, ini kan masalah teknologi ya gitu. Ini masalah teknologi. Sebenarnya platform itu mereka memiliki teknologi untuk mengetahui mana akun yang fake, akun yang hoax dan akun yang memang didesain oleh robot gitu. Jelas itu misalkan ketahuan dia ngomongnya banyak nih, bergerombol nih gitu, tapi dia followernya cuma 1 atau 2, kemudian dia nggak pernah posting sesuatu, dari situ tujuannya hanya tipe-tipenya kelihatan ya, itu kelihatan sebenarnya gitu ya kan. Dan pemerintah pun kalau punya teknologi yang tepat gitu, itu bisa ngejar gitu. Dan sekarang ada ilmu namanya social network analysis. Social network analysis itu adalah ilmu yang bisa kita gunakan untuk men-trace jaringan ini sebenarnya jaringan yang digerakkan oleh organik atau jaringan yang digerakkan oleh bot.
gitu. Itu bisa ketahuan tuh. Nah, tinggal kita bagaimana memiliki teknologi itu untuk ngejar orang-orang ini gitu. Apakah itu tidak bisa dikejar? Gini, setiap orang melakukan postingan dari manapun pasti ada geolocation yang ke-tracking sebenarnya. Walaupun dia pakai VPN dan lain-lain begitu. Dengan teknologi-teknologi yang baru, dengan operasi-operasi intelijen, kita tuh bisa tahu nge-trace gitu. Sebenarnya dia terkoneksi dengan siapa aja gitu. Nah, kenapa itu yang nggak dilakukan gitu, ya kan? Dan kalau menurut saya, ya, media sosial ini kan menjadi ajang buat siapa saja untuk berekspresi. Contohnya misalkan, ketika ada seseorang yang mau menjadi whistleblower, kira-kira dia berani nggak ngomongin whistleblowernya itu pakai namanya sendiri, real akunnya sendiri? Saya nggak yakin dia berani. Gitu. Ya, ini dalam konteks banyak hal harus ada perspektif yang dikaji lagi. Dan satu hal lagi yang ingin saya tekankan, bahwa peran penyedia platform digital yang saat ini beredar di Indonesia, media sosial maupun yang lainnya, ini juga minim tanggung jawab terhadap kontrol. Nah, ini yang juga saya ingin tekankan. Bagaimana mekanisme regulasi yang akan diterapkan selama ini kepada penyedia platform media digital, bagaimana pemerintah juga bisa tegas, terutama untuk mengontrol orang-orang yang tidak jelas tadi dalam tanda kutip. Saya akan bahas hal ini sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami.